Selamat malam, perkenalkan nama saya Gusti Agung Widiana Wirabrata, NPM 2070064 Kali ini saya akan mempresentasikan tugas kelompok studi kelayakan usaha Gojek di sisi digital dan leadership. Yang pertama, latar belakang Gojek. Jadi, Gojek adalah perusahaan teknologi Indonesia yang didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim. Awal mulanya berfokus pada layanan ojek online. Gojek telah berkembang menjadi ekosistem digital yang menyediakan berbagai layanan seperti pengiriman makanan, pesan antar barang, pembayaran online, dan layanan keuangan melalui aplikasi Gojek. Pengguna dapat dengan mudah memesan layanan dan melakukan transaksi Gojek setelah mencapai pertumbuhan pesat dan menjadi dekon di Asia Tenggara. Mereka bersaing dengan perusahaan sejenis dan platform digital internasional sambil memperluas layanan, meningkatkan pengalaman pengguna, dan menjalin kemitraan yang strategis. Lalu, jenis-jenis layanan pada aplikasi Gojek. Yang pertama ada GoRide. GoRide itu layanan transportasi sepeda motor yang siap menjemput dan mengantarkan penumpang ke suatu tujuan. Lalu ada Gokar, yaitu layanan transportasi mobil pribadi berplat hitam yang akan menjemput dan mengantarkan penumpang sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan. Lalu ada GoFood, yaitu sebuah layanan pesan antar makanan yang terbesar di Indonesia. Gojek juga bermitra dengan banyak tenan makanan untuk memudahkan pengguna dalam memilih makanan dan minuman yang ingin dipesan. Lalu ada Gosen. Gosen yaitu layanan kurir yang siap mengambil dan mengantar dokumen atau paket ke tempat tujuan dalam waktu 60 menit, dan dalam Gosen ini terdapat dua jenis, yaitu layanan Gosen instan dan same day. Lalu ada Gomart. Nah, Gomart ini fasilitas dari Gojek yang siap membelanjakan barang pesanan pengguna di berbagai minimarket atau supermarket. Lalu ada GoBox. GoBox ini yaitu layanan yang menyewakan mobil box, truk pick up, atau truk khusus untuk pengguna yang hendak melakukan pindahan atau mengangkut barang-barang besar. Lalu ada GoShop. GoShop yaitu layanan untuk memberi barang atau makanan khusus yang tidak ada atau tidak ditemukan di GoMart atau di GoFood. Lalu ada GoTransit. GoTransit yaitu fasilitas untuk memantau jadwal dan membeli tiket kereta api, tiket busway. Tetapi fitur ini baru bisa dipakai di kota-kota tertentu saja seperti di Jakarta dan sekitarnya. Lalu ada GoTix. GoTix itu memberikan informasi mengenai festival atau acara yang akan digelar dalam waktu dekat. GoTix juga menyediakan fasilitas untuk membelikan tiket acara tersebut dan tiket bioskop dan mengantarkan langsung ke tempat Anda. Lalu ada Go Medical atau Go Medical, yaitu fitur yang dapat diandalkan untuk membeli obat-obatan dari apotik. Pesanan Anda akan langsung diantar oleh GoSend. Lalu ada Go Tagihan. Go Tagihan yaitu fitur yang dapat diandalkan untuk membayar tagihan secara online. Di sini Anda dapat melunasi tagihan listrik, tagihan pembayaran, dan dapat membeli voucher game. Lalu yang terakhir dari fasilitas Gojek tersebut ada Go Bluebird, yaitu fasilitas atau pelayanan untuk memesan transportasi berupa taksi Bluebird langsung dari aplikasi Gojek. Lalu ada metode pembayaran pada Gojek. Yang pertama ada GoPay. GoPay itu menyediakan metode pembayaran yang berupa cashless atau pembayaran secara online. Lalu ada PayLater. PayLater itu yaitu layanan bayar digital untuk memungkinkan Anda
untuk membayar pesanan dan melunasi tagihannya di bulan berikutnya. Selain GoPay dan PayLater, Gojek juga menyediakan pembayaran tunai. Selanjutnya, digitalisasi dan inovasi. Sebagai perusahaan teknologi, Gojek telah berhasil memanfaatkan digitalisasi untuk mengubah cara orang berpergian dan mengakses berbagai layanan. Gojek harus mempertimbangkan keberhasilan perusahaan dalam mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan platform yang efisien, terjangkau, dan ramah pengguna. Selain itu, perusahaan ini juga dikenal karena inovasi terus-menerus dalam meluncurkan layanan baru dan memperluas portofolio bisnisnya. Gojek berusaha terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Selanjutnya ada kepemimpinan dan visioner. Kepemimpinan dan visioner. Kepemimpinan yang kuat adalah salah satu faktor utama dalam kesuksesan Gojek. Pendiri Gojek, Nadiem Makarim, telah memimpin perusahaan ini dengan visi yang jelas dan semangat yang tinggi. Kepemimpinan visioner ini penting dalam menggagas strategi jangka panjang, mendorong inovasi, dan mengatasi tantangan yang muncul. Gojek mengevaluasi kekuatan mencakup kemampuan pemimpin untuk menginspirasi tim, membuat strategi pengambilan keputusan, dan membangun budaya kerja yang mengikut sertakan pendapat dari mitra kerja Gojek dan konsumen. Selanjutnya ada pengguna teknologi yang efektif. Gojek telah mengoptimalkan pengguna teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman pelanggan yang unggul. Aplikasi Gojek menjadi sarana utama bagi pengguna untuk memesan layanan, mengelola pembayaran, dan berinteraksi dengan penyedia layanan. Gojek menggunakan kehandalan teknologi yang digunakan seperti infrastruktur sistem, keamanan data, serta kemampuan untuk menangani lintas lalu lintas tinggi dengan waktu yang respon yang cepat. Baik, selanjutnya adalah kemitraan dan ekosistem digital. Gojek telah berhasil membangun ekosistem digital yang kuat melalui kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk mitra pengemudi, penyedia layanan, dan perusahaan lain. Kemitraan ini memungkinkan Gojek untuk menyediakan berbagai layanan yang beragam dan memperluas jangkauan bisnisnya. Strategi Gojek dalam membangun kemitraan yang saling menguntungkan yaitu dengan menjaga hubungan yang baik dengan mitra mereka dan menghadapi persaingan di pasar digital saat ini. Nah, berbagai layanan Gojek tersebut diantaranya yaitu ada GoRide, GoCar, GoBluebird. Ketiga layanan ini merupakan layanan antar jemput customer, di mana GoRide adalah menggunakan kendaraan berupa sepeda motor, untuk GoCar menggunakan kendaraan roda 4, dan untuk GoBluebird menggunakan armada dari Bluebird. Kemudian ada GoSend, yaitu layanan antar jemput paket. Ada GoBox untuk sewa pickup dan mobil box. Juga truk khusus. Ada GoPay sebagai pembayaran cashless. Ada GoTagihan untuk mempermudah customer dalam membayar tagihan. Ada GoPayLater untuk berbelanja dengan dibayar di belakang atau di kemudian hari. Ada GoSure. GoSure ini yaitu merupakan layanan asuransi mikro yang menawarkan perlindungan terhadap kerugian yang diakibatkan aktivitas sehari-hari. Kemudian ada GoFood, layanan pesan makanan online. Ada GoMed untuk pembelian obat secara online di apotek. Ada GoMart. Nah, GoMart ini adalah layanan pesan antar di mana pelanggan dapat memesan produk belanja melalui aplikasi Gojek. Ada juga GoShop untuk belanja tanpa antri, langsung diantar ke rumah customer. Kemudian ada Gobis. Gobis ini digunakan untuk para penjual yang menjual produk mereka di GoFood. Biasanya mereka mengatur penjualannya di Gobis. Kemudian ada GoStore. GoStore ini adalah web toko online bekerja sama dengan Mitrans juga Sally. Kemudian ada GoPlay. GoPlay di sini adalah untuk live streaming yang dapat diakses tanpa perlu berlangganan. Dan yang terakhir ada GoTix, yaitu untuk mempermudah customer dalam membeli tiket, baik tiket nonton ataupun tiket perjalanan. Baik,
Kesimpulan dari studi kelayakan usaha Gojek yang telah kami teliti, dilihat dari sisi digital dan leadership menjadi kunci kesuksesan dari perusahaan ini. Keberhasilan Gojek dalam memanfaatkan digitalisasi, kepemimpinan yang visioner, penggunaan teknologi efektif, dan membangun ekosistem digital yang kuat telah menjadikan perusahaan ini sebagai salah satu pemain utama dalam industri.